Pernahkah kamu merasa seperti berlari di tempat sementara dunia di sekitarmu melaju kencang? Stefani merasakannya di Jakarta. Kota ini tak memberinya pilihan selain ikut berlari atau tertinggal selamanya. Kisahnya adalah cermin bagi kita semua yang mencari arti di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Stefani berdiri di teras tempat kosnya, menatap hamparan lampu Jakarta yang berkelip bagai bintang jatuh yang tak pernah sampai ke bumi. Udara malam terasa berat, bercampur aroma knalpot dan harapan yang menguap. Dia ingat betul mimpinya saat pertama kali menginjakan kaki di kota ini, menjadi seorang penulis terkenal. Tapi, Jakarta punya caranya sendiri untuk menguji mimpi. Kota ini menuntut segalanya, waktu, tenaga, dan kadang harga diri. Stefani merasa seperti tokoh dalam novel muram, terombang-ambing di antara realitas dan fantasi. Suara azan subuh berkumandang, memecah keheningan. Jakarta sudah bangun, bahkan sebelum matahari terbit. Dan Stefani sekali lagi harus ikut berlari. Ia sadar kota ini tak pernah benar-benar tidur, hanya beristirahat sejenak sebelum kembali memangsa harapan. Stefani menghela nafas, mencoba menemukan kekuatan di balik gemerlap kota yang menyesakkan ini. Mungkin di balik semua hiruk-pikuk ada secercah harapan yang menantinya. Setiap pagi, Stefani berjuang menerobos kemacetan Jakarta. Bus kota penuh sesak, aroma keringat bercampur parfum murahan. Ia berdesakan dengan pekerja kantoran, mahasiswa, dan pedagang asongan. Semua memiliki tujuan masing-masing, mimpi yang mereka kejar di tengah kerasnya kehidupan. Stefani merasa seperti bagian dari orkestra yang kacau. Setiap orang memainkan nada yang berbeda, namun entah bagaimana menghasilkan melodi yang unik. Dia mencoba menulis di sela-sela perjalanan, mencatat pengamatan tentang orang-orang di sekitarnya. Seorang ibu muda yang kelelahan menggendong anaknya, seorang kakek renta yang tertidur lelap, seorang pemuda yang asyik dengan ponselnya. Mereka semua adalah bagian dari Jakarta, kota yang penuh dengan cerita. Stefani ingin mengabadikan kisah mereka dalam tulisannya, memberikan suara kepada mereka yang seringkali tak terdengar. Tapi, di tengah kebisingan dan desakan, ia merasa kesulitan untuk fokus. Jakarta terus menariknya ke dalam pusaran aktivitas yang tak pernah berhenti. Ia harus menemukan cara untuk menenangkan diri, untuk mendengarkan suara hatinya sendiri. Kantor tempat Stefani bekerja adalah sebuah labirin kaca dan baja. Di sana, ia tenggelam dalam rutinitas yang membosankan. Mengetik laporan, menjawab email, menghadiri rapat yang tak berujung. Mimpinya untuk menjadi penulis terasa semakin jauh. Terkubur di bawah tumpukan kertas dan deadline yang ketat. Rekan-rekannya sibuk dengan urusan masing-masing, mengejar promosi dan bonus. Mereka tampak bahagia dengan kehidupan mereka, atau setidaknya itu yang mereka tunjukkan. Stefani merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Ia merindukan kebebasan, kreativitas, dan tantangan yang lebih berarti. Di saat istirahat makan siang, ia seringkali menyendiri di taman belakang kantor. Di sana ia bisa sejenak melarikan diri dari hiruk-pikuk dunia perkantoran. Ia membaca buku, menulis puisi, atau hanya sekedar mengamati orang-orang yang lalu lalang. Taman itu adalah oasis kecil di tengah gurun beton Jakarta, tempat ia bisa mengisi ulang energinya. Tapi, ia tahu bahwa ia tak bisa selamanya bersembunyi di sana. Ia harus menghadapi kenyataan dan mencari cara untuk mewujudkan mimpinya. Malam hari, setelah bekerja, Stefani seringkali mengunjungi kedai kopi langganannya. Di sana, ia bertemu dengan teman-teman sesama penulis, seniman, dan musisi. Mereka berbagi cerita, ide, dan inspirasi. Kedai kopi itu adalah ruang aman bagi mereka, tempat mereka bisa menjadi diri sendiri, tanpa harus berpura-pura. Stefani merasa seperti menemukan keluarganya di Jakarta. Mereka saling mendukung, mengkritik, dan memotivasi. Mereka percaya bahwa seni bisa mengubah dunia, dan mereka bertekad untuk memberikan kontribusi mereka masing-masing. Stefani seringkali terinspirasi oleh kisah-kisah mereka tentang perjuangan,
kegagalan, dan keberhasilan. Ia belajar bahwa menjadi seorang seniman bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah panggilan jiwa yang tak bisa diabaikan. Ia mulai menulis lebih serius, mengirimkan karyanya ke berbagai penerbit dan majalah. Ia tahu bahwa peluangnya kecil, tetapi ia tak mau menyerah. Ia percaya bahwa suatu saat nanti, karyanya akan ditemukan oleh orang yang tepat. Kedai kopi itu menjadi tempatnya untuk mengisi bahan bakar kreativitas dan mengumpulkan keberanian untuk terus berjuang. Suatu malam, setelah pulang dari kedai kopi, Stefani memutuskan untuk berjalan kaki. Ia ingin merasakan denyut nadi Jakarta, melihat kota ini dari perspektif yang berbeda. Ia berjalan melewati jalan-jalan yang ramai, lorong-lorong yang gelap, dan sudut-sudut kota yang tersembunyi. Ia melihat kehidupan yang berbeda-beda, dari orang kaya yang bermewah-mewahan hingga orang miskin yang berjuang untuk bertahan hidup. Ia merasa tersentuh oleh kebaikan hati orang-orang yang ia temui meskipun mereka hidup dalam kesulitan. Seorang penjual nasi goreng yang memberinya makanan gratis, seorang pengamen yang menyanyikan lagu untuknya, seorang ibu yang berbagi cerita tentang keluarganya. Mereka semua adalah bagian dari Jakarta, kota yang penuh dengan kontradiksi. Stefani merasa bahwa ia semakin mengenal kota ini, semakin mencintainya, dan semakin memahami mengapa ia begitu keras untuk bertahan hidup di sini. Ia menemukan inspirasi dalam setiap sudut kota, dalam setiap wajah yang ia temui. Jakarta adalah kanvas yang luas, dan ia adalah pelukis yang mencoba mengabadikan keindahan dan keburukannya. Beberapa bulan kemudian, Stefani mendapatkan kabar baik. Salah satu cerpennya diterima untuk diterbitkan di sebuah majalah sastra. Ia merasa sangat bahagia, seperti mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Ia menelpon teman-temannya di kedai kopi dan mereka merayakannya bersama. Stefani merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjangnya sebagai seorang penulis. Ia tahu bahwa masih banyak tantangan yang menantinya, tetapi ia siap menghadapinya. Ia belajar bahwa kesuksesan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan yang terus berlanjut. Ia berterima kasih kepada Jakarta, kota yang telah menguji dan membentuknya menjadi seperti sekarang ini. Ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa meninggalkan kota ini, karena Jakarta telah menjadi bagian dari dirinya. Kota ini telah memberinya mimpi, harapan, dan keluarga baru. Stefani berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menulis, untuk terus berkarya, dan untuk terus memberikan suara kepada mereka yang tak terdengar. Stefani kini lebih aktif dalam komunitas penulis muda. Ia sering mengadakan workshop menulis gratis, memberikan mentoring kepada penulis pemula, dan berpartisipasi dalam acara-acara sastra. Ia ingin berbagi pengalamannya dan membantu orang lain untuk mewujudkan mimpi mereka. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang penulis. Hanya perlu keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk terus belajar. Stefani juga sering menulis tentang isu-isu sosial yang penting seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan. Ia ingin menggunakan tulisannya untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia percaya bahwa seni bisa menjadi alat untuk perubahan, dan ia ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Ia terinspirasi oleh penulis-penulis besar yang telah menggunakan karya mereka untuk mengkritik dan memperbaiki dunia. Stefani bermimpi bahwa suatu saat nanti, tulisannya akan dibaca oleh banyak orang dan akan menginspirasi mereka untuk menjadi lebih baik. Ia ingin meninggalkan warisan yang berarti bagi generasi mendatang. Stefani masih terus bekerja di kantor, tetapi ia tak lagi merasa terbebani. Ia melihat pekerjaannya sebagai sarana untuk mencari nafkah, bukan sebagai tujuan hidupnya. Ia menggunakan waktu luangnya untuk menulis, membaca, dan berinteraksi dengan komunitas. Ia belajar untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan passion, antara realitas dan fantasi. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti membaca buku di taman, minum kopi bersama teman-teman, atau menulis puisi di bawah bintang-bintang. Stefani belajar untuk mencintai dirinya sendiri, menerima kekurangannya, dan menghargai kelebihannya. Ia tahu bahwa ia tak sempurna, tetapi ia berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Ia belajar untuk bersabar, menghadapi tantangan dengan kepala dingin, dan tak mudah menyerah.
Stefani merasa bahwa ia semakin dewasa, semakin bijaksana, dan semakin bahagia. Ia telah menemukan arti hidupnya di Jakarta, kota yang tak pernah tidur, kota yang telah memberinya mimpi dan harapan. Suatu sore, Stefani duduk di teras kamar kosnya, menatap langit Jakarta yang mulai menggelap. Ia merasa damai, tenang, dan bersyukur. Ia telah melewati banyak hal dalam hidupnya, tetapi ia tak menyesalinya. Ia belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan lika-liku, tetapi setiap pengalaman adalah pelajaran yang berharga. Ia berterima kasih kepada Jakarta, kota yang telah mengujinya, membentuknya, dan mencintainya. Ia tahu bahwa ia akan terus tinggal di kota ini, terus menulis, terus berkarya, dan terus memberikan suara kepada mereka yang tak terdengar. Stefani adalah bagian dari Jakarta, dan Jakarta adalah bagian dari dirinya. Mereka saling melengkapi, saling menginspirasi, dan saling mencintai. Stefani tersenyum dan menutup matanya. Ia siap untuk menghadapi hari esok dengan segala kemungkinan yang ada. Ia adalah Stefani, penulis Jakarta, dan ia tak akan pernah berlari. Jakarta mungkin tak pernah tidur, tapi Stefani telah menemukan kedamaian dalam hiruk-pikuknya. Ia telah menemukan caranya sendiri untuk bertahan, untuk bermimpi, dan untuk berkarya. Kisahnya adalah pengingat bagi kita semua bahwa di tengah kerasnya kehidupan kota, selalu ada harapan, selalu ada keindahan, dan selalu ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jangan lupa like video ini jika kalian terinspirasi oleh kisah Stefani. Tinggalkan komen di bawah tentang pengalaman kalian di Jakarta atau kota tempat kalian tinggal. Dan yang paling penting, subscribe ke channel ini untuk mendapatkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka juga bisa terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.